Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Caling di Barni Barisan Alumni Malaka 23 Official Channel. Di sini gua sambangin kediaman Bang Wilif. Bang Wilif ini angkatan 98 di wilayah gimana di Padang itu Bang ya? Yang dikenal dulu Jetem. Jetem dulu dikenalnya tahun 98. Nah, Bang Wilif, kita langsung aja. Apa kabar Bang Wilif? Baik ya, sehat Bang ya. Sekarang kerja apa? Gimana? Dia lagi kemarin balik dari Lampung. Oh, di Lampung. Oke. Oke Bang, kita langsung aja nih nostalgia ya. Masa zaman 10 dulu sekolah, masa zaman jahiliyah kali ya, tahun 98 ya. Gimana? Bang, itu tahu Malaka tuh awalnya dari mana ya? Dari teman sekolah di SMP. Sekolah. Karena di Pangkalan Jati Jomblo tuh ada kakak kelas juga. Kemudian teman sekolah juga saudaranya di Malaka juga. Dia ngajakin di sana. Oh gitu. Ada 7 orang lah di SMP. Saudara lo masuk? Nggak ada. Oh nggak ada. Teman aja sih. Teman ya. Oh gitu. Jadi dari teman di Malaka sampai informasi sampai lo tahu. Nah itu berapa orang dari sekolah di SMP itu? Sekitar 7 orang. 7 orang ya. Itu masuk semua 7 orang. Teman sekolah SMP. Dulu emang nggak ada pilihan tuh dari Dulu sih rayon. kalau rayon pilihnya Budut 1. Cuman nggak masuk. Yang masuk malah teman sekelas. Oh teman sekelas. Iya, masuk Budut 1. Itu berapa itu? Oh itu. Kecil. Dia Banyak bola saya. ente pertama masuk Budut 1 terus Boncer sama KR. Boncer sama KR, tiga-tiganya nggak ada yang lolos. Masuklah. Masuklah Malaka. Ente masuk apa di Malaka nih? Mesin Produksi M4 waktu itu ya, kebagian ya. Kebagian itu bareng-bareng tuh daftar ya. Bareng-bareng, cuman ada yang masuk di M3, sisanya bangunan sama listrik. Maksudnya bangunan masih ada tahun 98 ya? Masih ada bangunan. 98 bangunan masih ada. Oke Bang Wilif, lanjut nih, udah daftar berapa nih? Gocap, PP apa? Total semuanya sih, gue sih sekitar 400-an lah. 400-an ya? Semuanya. Oke, 400-an. Nah, kalau udah daftar 400-an ya masuk dong pendaftaran ya. Pendaftaran masuk tahun keempat ya? P4, ada seminggu lah. Masih ada dulu seminggu Masih ya? ada. Nah, kesannya gimana nih Bang? Perkenalan P4 dari sekolahan apa yang dari luar nih? Abang-abang kelas gimana ente? Pengalaman paling gila ya dari abang kelas sama dia. Abang Dia kelas. naik 13 ngumpul masuk sekolah dia bareng. Ya, pengantaran di lapangan juga. Itu langsung ya? Langsung. Nah, dari sekolahan gimana? Dari sekolah pas ngumpul tuh ingat banget 12:30 bareng-bareng. Ya bareng anak Buaran, Bonsi, Cipinang, gitu. bareng lah. Begitu udah sampai mau Citra dulu Jogja lewat lampu merah di pantai pas di kolong. Nah gini, ente kan intinya gini, ente P4 setelah P4 diajak nih naik basis 13 saya. Nah itu sama abang kelas ya, masih kelas 3 ya, kelas 2 kan masuknya siang. Terus naiklah tuh naik 13 dari sekolah di halte nungguin tuh anak. Itu kelas 3 gimana? Lu main gimana apa gimana gitu? Gitu nggak? Enggak sih, cuman bilang yang anak Kalimalang bareng semuanya. Oh gitu. Bareng ya. ini kita mau 13 banyak kok anak Kalimalang yang Bekasi. Gue itu doang. Itu doang ya. Kok nggak tahu ujung-ujungnya kayak begitu. Nggak tahu. Masih cupu dulu. Masih kan SMP tawurannya nggak kayak gitu banget. Iya. SMP dulu itu nggak ikut-ikutan juga? SMP ikut-ikutan. Dulu juga. Cuma dulu SMP kan begitu maju duluan pakai boti. Ada bawaan ya. Ada bawaan. Ngopi dulu Bang, santai. Pendaftaran pertama P4 langsung di basis karena itu tahunya Kalimalang bareng semua, itu kan di mana itu Kalimalang ya. Naik nih, ya kan sama abang kelas 13-an. Itu tahun 95 lah. 95 awal. Pertengahan 95 ya? bulan Juli lah. Juli ya. Bukan 94 ya? 94 ya? 94 ya? Naik basis nih di pas sekolah sama anak tuh berapa orang kira-kira yang tahu? Ada 20, 15? Kurang lebih kalau digabungin sih sekitar 15-20 orang ada ya. Berangkat nih? Berangkat kan?
pastilah pertigaan terput Oh dong. itu udah pasti, itu pas belokan begitu itu udah teriak-teriak. Teriak. Siapa yang teriak nih, kita apa kan Di terput? paling depan, yang paling depan teriak, ini gua Malaka, itu gitu. teriak, ngomong Malak, paling dia masih ngangguk. Dan lalu itu nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan lah. Terput nggak ada kali ya, pas 1, 2, 3 ya. Mas 2, 3 pas hubungan itu. Lewat situ lah, jalur lewat lagi. Nah, kan pasti keluar dong. Rumah susun dong, Tunas ya kan, ke kiri, Buaran. Ada nggak nih rival atau? Itu saat di kolong Buaran sepi hanya. Sebenarnya itu jam-jam 11-an ya? Enggak, kan pulang sekolah itu setengah 1:30. Setengah 1, sepi ya? Sepi lah. 9, ya pokoknya 94 ya, 94 tangan mau 95 ya. Sepi, lanjut nih, ya kan? Jogja Mall, Jogja zaman dulu, Ya, Jogja Kolong Klender, gimana? Ada Kalau rival pas nggak? kolong kalender sih, yang nama gue duduk di belakang, cuma di depan teriak, hati-hati depan. Gue pikir apaan, gue nyantai aja pintu kebuka belakang, begitu lampu merah jalan, gue asik ngerokok, atau 13 berhenti. Gue cuma ngeliat orang dari seberang nih, lari. Pulangnya dari mana stasiun? Dari rel. Dari rel. Gue cuma ngeliat anak sekolah ramai banget udah lari. Terus? Makan naik dari tengah, ayo tutup pintu. Ditutup. Gue diem aja apaan. Terus? Nyantai ngerokok. Bapak-bapak depan gue langsung turun, dia bawa kayu segini lah. Berapa tumpuk, dibanting ke bawah, tutup pintu langsung diem. Senderan di pintu. Anak-anak pada tutup dong pintunya dong. Depan tutup, gue inget banget. Belakang tutup nggak? Belakang tutup. Belakang tutup. Itu kalau nggak bapak itu nahan pintu sambil duduk, jebol. Yang gue inget kaca sebelah gue. Anak kelas 3? Paling Di banyak tengah? di depan. Di depan. Oh di belakang kelas 1 semua? Kelas 1 semua. Oh tapi anak kelas 3 nggak ada 1, 2? Nggak ada, di depan semua. Ente langsung nutup pintu juga dong di situ? Nahan juga dong? Ya namanya masih bego, gue nggak nahan pintu. Nggak nahan pintu? Kan teriak tutup pintu. Nah yang gerak cepat ya penumpang itu bapak. Itu nanti nggak tahu anak mana? Gue cuma denger dia teriak 12 cm belter. Nah, itu doang. Yang bener. Oh yang lu tahu gitu. Habis dia teriak itu pas kaca gue duduk liang, gue baru sadar. Tapi mobil di jalan belum? Hah? Mobil di jalan? Posisi mobil berhenti, karena depan di pantai. Begitu mau kaca tengah kayaknya gue denger pecah, baru Mesari jalan. Kaca tengah yang kecil ya? Sebelah kiri ya. Sebelah kiri ya. Di pantai. Terus mana turun nggak tuh? Turunnya pas maju sedikit lawan lampu merah kalau nggak salah, ingat gue di Bonsi. Di Bonsi. Pas di situ Balikin nih. mau dibalikin udah kabur ke atas. Ada ke atas. Nggak dikejar lagi. Mau dibalik posisi dari naik ke atas. Naik ke atas. Kalau kesini tuh nggak salah pas ngejar itu pas kita tikungan mau naik ke jembatan. Dia udah lari jauh. Oh, kita udah nyampe, jadi di lampu merah. Jadi dari Bonsi kita lampu merah balikin lagi, dia udah naik ke ke atas. atas. Oh, gitu. Itu cerita berkesan ya. Paling berkesan yang gue ingat tuh seumur hidup. Terus penataran. Tapi taunya dia ada yang teriak 12 sama belter gitu. 12 belter. Iya, padahal 12 sama belter musuh ya dulu ya. Yang gue tahu gitu. Itu benar. Kita nggak tahu. Kita cari lagi narasumber itu siapa gitu kan. Kaget ya kan, kita nggak dapat siapa, tahu-tahu ditelingin tuh basis, ya kan. Oke. Bego-begonya. Masih cubu dulu ya. Masih cukup banget. Anak senior berarti turunin itu di Bonsi ya. Turunin. Berarti turunin belum sampai Bonsi kali ya. Sebelum Bonsi lah. Sebelum Bonsi ada ya? halte tuh. Ada, iya benar ada Di situ. halte pas Turun itu di ya. halte. Pas di halte. Nah di situ lanjut lagi nih, ya kan? Ke Pelumpung. Tempatnya bang siapa tuh yang yang gue lupa. Kakak kelas. Kakak kelas, Ragil kodok. Ya kakak dua Ada dua itu. Terus sampai ke Penas ya? Berpenas itu. Penas. Sampai penas ya mau rokok. Cuma ngeliat Bonco lewat, Bonser lewat, biasa aja lah. Penas ya, karena kita emang udah sama dulu sama Bonser nggak terlalu ribut ya dulu ya. Ya tahun 94 ya, ini kelas 1 ya. Kelas 94. Nah itu udah langsung di base camp ya, base camp ya. Oke, nah ada lagi nggak kejadian? Ini kalau berangkat naik 58 apa naik 58 apa naik 13? Berangkat kan masing-masing, kadang gue naik 19, kadang 29. Nah kalau berangkat emang udah janjian, ngumpul di Pangkalan Jati. Oh itu kelas 1? Kelas 1, naik 45, turun nanti langsung nggak ada batas. Oh jadi ini ngumpul di situ. Oh, kelas 3 itu nggak ada ya? Istilahnya mungkin kebanyakan orang pada ketemu pas pulang gitu ya.
pulang. Karena emang jalurnya beda gitu. Karena Kalimalang yang PNS gua doang sendirian saat itu. Oh, Nggak ada gitu. lagi. Nggak ada lagi ya. Oke. Ente kelas 1 ada kejadian lagi nggak kira-kira kelas 1 tuh? Selain kejadian di Kolong Klender sama di mana lagi nih? Kalau bicara itu kelas 1 yang gue ingat sih ya di PNS 2 kali kejadian. Yang sama anak kapal, terus sama anak BM. Nah ceritanya, Ane mau tahu nih yang anak BM dulu deh, ya kan? Anak BM dulu itu ente turun dari yang di mana nih BM yang di PNS? Yang di PNS. Kalau yang di PNS itu pas turun dari 13, turunnya pas di halte. Pas kita naik 54 mau belok begitu, udah dicegat, ngomong kita turun nih, ya kan? Terus ngasih perlawanan, gue ingat tuh kalau nggak salah copet gue CR-nya doang, CR tahun 58, BM copet. Cepot apa copet? Cepot. Ngasih perlawanan nggak tahu dari seberang arah sananya. Yang mau 58 mau arah ke ini Cililitan nih. Jadi kan itu. Jadi kalau misalnya dari PNS masuk ke kiri Kalimalang, terus ada pecahan lagi yang mengarah ke Halim ya. Ente berarti bentrok situ. Pas mau belokan ke Kalimalangnya. Mau belok Kalimalangnya, turunin. Itu sudah kasih perlawanan dari seberang jalan di ya biasalah. Teriakan jeder, jeder polisi. Antara polisi sama lawan, kita nggak fokusnya ke depan. Bubar. Yang gue lihat itu si Cepot ngebuang barang ke kali. Gue lihat banget. Cepot. Cepot. Tapi lu yakin itu Cepot bukan? Kira-kira? Ya kalau kata senior dulu pokoknya anak 58 BM yang pakai CR cuma satu orang, dia doang. Dia nggak pakai golok, dia pakai golok. Enggak, yang boleh itu CR. Itu CR. Mungkin kalau ya mungkin antara Cepot atau yang lain ya. Mungkin agak kalau udah lama banget sih 25 tahun ya. Jadi kejadian gitu ya dia taunya 58 Cepot ya kan. Nah, kejadian kali itu yang berkesan itu yang bentrok di jatuhnya di PAM ya, PAM Halim, PAM itu ya, PAM Halim ya. Pas itu kelas 1. Udah jalan berapa bulan? Itu kisaran 3-4 bulan. 3-4 bulan ya. Iya. Kapok kelas 1 kayak gitu? Ya dibilang kapok nggak kapok, ya jalannya gitu doang nggak kemana. Kalau mau pulang naik 29 balik diri ya. Nggak seru ya? Nggak seru. Mikirnya kalau sendirian naik 29 kan gue ketemu kapin, belum nanti ketemu terput di keraunya. Cari sensasi berarti ya. Betul. Iya, zaman-zaman jati diri. Oke, lanjut ke kelas 2 nih. Bang Wilip. Kelas 2 atmosfernya apa sama, rival itu aja, terus jalurnya sama, naik 13A. Nah, itu kelas 2 itu kan bareng Fajar ya? Iya, bareng Fajar. Pinang Ya. Fajar begini. Itu gimana? Berangkat tetap naik ngumpul di Buaran, apa pulang tetap naik 13A, kadang-kadang suka pindah basis juga atau 84 atau apa gitu. Kalau balik sih kadang ya ikut basis lain lah. Kadang kalau lagi anggot-anggotan Fajar suka ngajak 13 ya 13. Oh 13. Cuman nggak ada sensasi kayak kelas 1 Kelas 1. Cuman ya mungkin pasti adalah blok-blok kecil ya yang kecil. Paling. Tapi ente kelas 1 naik 13 suka bentrok gak di Buaran tuh kayak adalah itu pulang jam berapa sih biasanya? Kalau kelas 2? Kelas 2 sore sih jam 3, jam 4. Jam 3 jam 4? Nggak jam 5? Jarang ya? Jarang. Anak-anak tuh semua pasti jam 4 ya? Pulangin lebih... Ada yang pulang dulu. Ada yang bilang kayak gitu ya? Pulang duluan gitu, nggak pada nungguin gitu? Ya kalau anak Kalimalang sih biasanya nunggu. Ada yang nungguin? Jadi pulang bareng di ya, kelas gitu? Cari aman bareng-bareng lah. Aman. Tuh kelas 3 udah lulus dong? Kelas 3 udah sebelum. Nggak ketemu, berarti sendiri dong lo kelas 2 ya kan? Kelas 3-nya pagi kan? Pagi. Iya, jadi jalur di saat lo pulang kelas 2 itu aman aja, apa emang ada ya berita yang kecil lah yang iseng-iseng nimpukin atau apa gitu, apa teriak-teriak gitu? Pernah nggak kejadian di naik 13? Kalau 13 pas gua kelas 2 itu beritahan kecil lah. Kalau saat itu yang pernah kejadian di pintu kereta dekat Cipinang kalau nggak salah dan Fajar apa enggak itu beritahan kecil lah.
Itu. Cuma sebentaran doang, kebun. Kebun. Nah itulah. Cuma yang paling seru itu ya pas sore hujan-hujan di Buaran. Itu pulang apa berangkat nih? Pulang. Pulang. Itu gue inget banget, kayaknya lebih dari 40 orang lah anak Malaka. Dari Dari sekolahan. Itu emang kita semua jalan kaki. Nggak jalan kaki, naik 84 biar lala sebelum pas belokan keluar Perumnas. Turun di situ kita ke Kolong Buaran jalan kaki. Jalan kaki. Itu pulang tuh jam Pulang, 4. jam 4. Jam 4 jam 5. Jam 5 lah. Jam 5. Soalnya inget banget. Rame tuh di Buaran. Rame. Anak mana aja? Di Buaran itu kalau nggak salah itu cuma sejak BM. Ada anak SMP juga bang. Anak SMP juga. Anak kampungnya? Ya, anak kamu pasti kalau di situ belain anak BM. Karena kan di sebelah rel itu kalau katanya ada anak BM juga. Itu kelas 2 itu masuk 95 ya? 95 ke 96 ya? Iya 95 96 benar. Itu gimana? Tempur gak tuh? Dia tuh di sekolah kita udah siap. Malah kan ngelakuin perlawanan ya, maju mundur sampai hujan gede. Gue ingat banget hujan-hujanan buku basah semua. Kalau sudah gitu buyar, sana sebelum BM-nya buyar, kita juga buyar. Itu kita pulang masing-masing. Masing-masing aja. Gue ingat tuh balik cuma bertiga. Jadi pecah gitu aja ya? Oh gitu. Bertiga atau berempat itu naik 506. Nggak ngelanjutin jalur lagi? Ya udah sepi. Udah sepi. Udah masing-masing. Teman gue tau kemana. Udah pada hujan-hujan basah malas saya gue jalan lagi ya gitu. Oh itu kelas 2 tuh yang berpesan. Ada pernah ini Bang Ilif, kalau ente pernah nggak kalau ngalong gitu apa ketemu sama rival apa gimana, pernah nggak ada kejadian nggak? Kalau di kelas 2 belum pernah sih. Belum pernah. Ya karena ya mungkin didikannya beda lah sama senior kayak gitu. Nah selama ente 95-96 itu jalur sebenarnya emang nggak terlalu rawan ya. Paling kalau ketemu rival ya di Buando itu kadang-kadang ya, betul. Kalaupun naik 13 atau 84 ya kalau mau pulang nih sering ketemu intens tiap hari itu enggak ya? Apa gimana? Ya kalau pas pulang sih sering ketemu cuman nggak ada perlawanan, cuma teriak-teriak biasa. Nggak diturunin? Tiap hari nurunin sebentar, nggak seseru. Nggak seru. Jadi mereka cuma sedikit ya? Sedikit. Oh gitu. 9 itu ente tahu nggak yang BM berapa yang biasa di Buaran? Di Buaran BM 52 Cakung. Yang ente tahu dulu tahun 95 tahu pegawai siapa itu? Yang ini dengar-dengar namanya yang 52 dulu. Kalau di ras itu gue kurang tahu deh. Nggak tahu ya, yang nggak ada namanya gitu. Gue yang BM 52 nih si ini yang bawa gitu. Nggak tahu lu. Kurang tahu. Nggak tahu. Ya paling tahunnya yang 58. 58 ya, cepot doang ya. Yang sering bentrok soal jembatan itu. Ya hitung ya. Kejadian itu kelas 2, kelas 3 nih kita lanjut aja langsung ke kelas 3 nih Bang Melif. Karena atmosfernya mungkin memang 95-96 di zaman itu jalur itu masih nggak terlalu keras banget ya. Iya kan. Cuman Buaran doang palingnya itu pun ya ketemu sekitar gitu doang ya kan. Masuk kelas 3 tetap sama atau emang ente ada kejadian yang lain kalau pulang atau berangkat gitu kelas 3 yang ente inget kira-kira? Kalau kelas 3 yang gue inget sih sama kayak kelas 2. Sama kelas 2? Lebih adem, nggak pernah ngerasain sensasi. Karena memang menjelang buat ujian ya? Iya, menjelang buat ujian. Fokus ke situ ya? Nggak ada yang, pokoknya nggak ada yang seru-seru deh. Nggak seru-seru ya kelas 3 ya? Bentuk kecil nggak ada? Bentrok kecil ini kayaknya enggak, belum. Ada kelihatan. sih ada cuma nggak seseru. Nggak seru yang dulu kelas 1? Kelas 1. Lebih Iya, makanya kalau di ET itu mungkin naik 13 ya memang jalurin nggak. Kalau kelas di Cipinang sendiri, Cipinang apa di mall yang kejadian di kelas 1 itu nggak ada kejadian lagi? Selama kelas 2, kelas 3 yang gue ingat sih kayak nggak ada. Nggak ada ya, gitu ya. Ya, Los aja gitu, jalur aman gitu ya. Ya mungkin yang bawa 13 otaknya bukan otak tawuran kali. Nggak seru-seru banget. Iya maksudnya mungkin juga rival kan nggak mungkin jam waktu beda kali ya. Betul. Jamnya lo agak mungkin pulangnya agak jam 4-an, nggak ketemu di jalur. Bisa jadi. Unilan zaman ente gimana? Zaman Unilan. Unilan gue lupa banget tuh Unilan. Unilan itu ya tepatnya Aji asrama itu. Itu sering nongol nggak? Asrama mana nih? Yang Cipinang pintu baru, pintu rel kereta. Aduh, gue lupa. Ini 13 kan belok kiri nih, dari Cipinang belok ke kiri kan?
Nah itu Oh, kan ada jaksaan. jaksaan. Nah itu gimana? Ada kejadian nggak? Nah itu pernah sekali anak ubin. Nggak tubuh. Jadi gimana itu? Itu kelas berapa tuh? Nah, itu masih kelas 1, kalau kelas 2, kelas 3 nggak pernah ngerasain ya. Nggak pernah ngerasain di situ? Paling kalau turun di situ ya turun aja sampai aja. yang asrama yang di dalam tuh sempat ban kejaksaan. Ya paling cuma turun-turun gitu doang. Oh. Nggak nemuin sesuatu lah. Oh, oke deh. Jangan nulis sesuatu ya. Anyep lah gitu. Jetong gimana kabarnya Jetong? Kelas SD kelas 3. Ya semenjak senior udah pada ngejauh kelas 3 bisa dibilang dia tuh anak mana bisa dibilang hampir mati. Generasinya nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, ini doang generasinya ya? Generasinya. Oh, Nah kalau kelas 3 paling banyak tuh yang di Pangkalan Jati. nggak coba ngalung di basis lain gitu? Nggak pernah tuh. Nggak pernah? Ya paling ngalung di basis orang Borju lah, basis Iya. Iya. Terlepas dari itu memang sensasinya kelas 1 efeknya ada, kelas 2 ada efeknya juga, kelas 3 mungkin lagi serius buat ujian, itu juga mungkin juga fokus ya di ujian juga, yang lain juga ngikut kali kayak gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Ada kesan lucu nggak nih? Milih yang selama di Malaka nih, entah dari sekolah, temen, apa lu ngalong gitu kan? Selama gue sekolah di Malaka, yang paling berkesan buat gue ya tadi penataran P4, selesai penataran. Terus yang kedua, yang kejadian di Jembatan Hitam. Kakak kelas gue yang almarhum Sadut. Sadut. Oh, yang di depan muka gue pas dapat kenang-kenangan di hidung apa di kepala gitu. Yeah. Itu kejadian. Nah, itu kelas 1 kelas 3 itu memang tragedi Jetem jarang ya? Jadi itu bisa dibilang kelas 3 kelas 2 itu mati. Mati ya? Nggak hidup. Ya hidup ya. Jadi itu lebih ikut yang lain lah ya. Yang lain. Oke Bang Wilif, itu aja Bang. Jadi kalau kejadian si Sadut itu kejadian itu kelas 1 ya? Kelas 1. Berarti banyak banget tragedi kelas 1 ya? Lebih banyak tragedi di kelas 1. Tragedi kelas 1, kelas 2, Yang kelas 3. benar-benar penuh kenangan di kelas 1 lah, ke sekolah di Malaka. Nah, aneh pengen tahu nih, yang ente inget nih. Jadi ceritanya gimana sih Bang si Sadut kena itu gimana ceritanya? Kalau itu emang dari sekolah sih udah niatin tuh. Niatin Ngumpul gimana nih? Apa? Biasa mantek ABM. ABM bikin rese lah di Jetem. Akhirnya ngumpul lah di Jetem. Termasuk orang kampung Jetem juga bantuin. Itu katanya ada alumni-nya ya? Ada alumni Abang Meler. Abang Meler sama tuh. Ada 2 kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah siapa satu lagi gue lupa ya. Siapa Katel. Katel, Sadut, iya. Katel kan kalau nggak salah almarhum sekarang ya. Dan dia veteran ya, kelas 3 dia nggak terusin. Nah, jadi gimana Bang? Jadi emang siap nih anak-anak nih? Kalau yang kejadian itu emang udah disiapin, itu kan ada Jetem ada 2, jembatan kayu sama jembatan utama. Oh iya, ada jembatan utama, jembatan sama jembatan kayu. Terus? Jadi yang alumni sama veteran itu di jembatan kayu. Nah yang di angkatan gua di jembatan kayunya, ini nongkrong sama Sadut segala. Lagi ngobrol-ngobrol, gua pikir tuh penumpang turun 58, ingat Pak? 58 paling 54 apa berapa ya? 58 apa 54 gitu, penumpang turun, pas gua di ujung jembatan lah. Gak taunya turun dari pintu depan dan pintu belakang 3 orang, teriak WM. Terus? Gua jembatan kayu otomatis bengok Ada bangun semua dong. bangun untuk dikudak, turun 1 metro mini ya. Akhirnya Sadut maju sama yang jembatan itu maju juga? jembatan kayu, jembatan yang utama gitu tahu, maranin. Maju juga. Terus? Termasuk yang tangganya belok, itu juga datang anak SMP namanya Agung. Terus? Kalau gitu melakukan perlawanan, berat. Udah diteriak Sadut, tahan dulu jangan bilang bareng-bareng. Sadut kena orang giting boti, ya selo dia jalan, jatuh pas depan tambal ban, bukan turunan. Dia jatuh Dibantai di situ. Bagi sama siapa itu? Ada cepot juga? Ada cepot kalau nggak salah. Cepot juga. Itu bawa golok lah. Itu yang Itu berapa orang sih kira-kira Beb? Naik 54 ya kalau nggak salah deh? Itu sekitar 10 orang lebih lah. 10 orang lebih? 20-an sampai? 20 orang. Begitu kejadian Sadut kena, kasih perlawanan mereka lari ke dalam Senang Indah sama Senang Bali. Mundur dia. Mundur. Tapi
Kita dorong ke sono ya, didorong sono. Didorong mereka kabur lah. Kabur lagi. Itu anak 13 pure semua ya? Itu 13 pure semua. Semua ya. Sama anak lampirnya berapa orang lah. Anak 19 ada berapa orang gitu ya. Cuma paling banyak 13. Begitu lah kejadian sadut ya mama kan mereka udah pergi. Katanya ada basis lagi yang ngikutin tuh di belakangnya, dia ngelewatin. Itu ya, gua tahu. Itu kayak bawa amunisi lah katanya, bawa batu. Cuma posisi kita kan udah nggak fokus di situ karena nolongin kawan sendiri ke rumah sakit. Ada sebagian ngejar ke sana juga, cuman nggak turunin gitu. Oh, berarti sebenarnya itu 2 basis nggak sih? Ya kita nggak tahu ya, seingatnya berapa 2 atau 1 basis ya? Yang gua ingat sih 1 basis, cuman yang 2 basis cuma dengar aja. Dengar aja ya, ada yang usulan gitu. Gua disuruh minta kalau kabarin keluarganya nih. Kalau si Sadut kena musibah. Lagi. Cuman nggak apa-apa ya, cuman garis-garis doang ya. Terus apa? Lumayan jahitannya dalam. Gua diomelin sama mamanya. Veteran ya. Cuman aku emang nggak ada yang kena ya. Kumpulan. Iya. Jadi emang dia mundur, kabur, lagi ke Bali, Ciprang Bali sama Ciprang Indah. Dalam ya. Anak ngejar terus ke Bali tuh. Ya kalau anak jatuh motor, ngerinya bentuk kamu lagi nang balik, kamu ketemu kampung. Oh, kamu ketemu kampung ya, benar. Jadi perang kampung lagi ntar jatuhnya. Oke, itu ya makasih banget nih Bang Willy. Ceritanya memang Bang Willy ini banyak berkesan di kelas 1 di tahun 94 ke 95. Jadi kelas 2, kelas 3 mungkin ya memang dia nggak fokus di jalur, cuman yang suka ikut 1-2 ya seperti itu. Ya karena fokus juga buat ujian, ya itu aja sih gitu. Nah Bang Willy, sekarang udah kerja ya? Ya. Udah berapa tahun nih? Kalau di kerja yang sekarang sih dari 2016. 2016 ya? Iya, di kontraktor. Udah lama juga ya? Oh, jadi kontraktor ya? Iya. Ya orang lapangan lah. Orang lapangan. Nih di Jetem pewarisnya sekarang tinggal ente sama Bang Botak ya, yang nongkrong sini ya? Iya. Iya. Tapi generasi Malaka yang tahun ente setelah 2000 tuh masih ada nggak 1-2 gitu di Jetem? Di Jetem malah kurang tahu. Gua tahu tuh malah belum lama saudara sepupu pakai kaos Malaka. Dia lu sekolah di Malaka? Iya mas. Oh ya udah tuh. Itu tahun berapa? Angkatan tahun berapa? Itu angkatan udah 2010 ke sini lah. 2010 sini ya. Udah lama ya. Oke Bang, jadi ceritanya makasih banget nih udah ngasih informasi tentang ya sedikit tragedi di jalur 13A, di mana juga ada pantekan juga. Ya ente pasti berkesan lah ya kan. Nah ada ini nggak nih saran-saran buat adik-adik kelas kita ke depannya yang Malakan masih ada nih Malakan nih ya Bang Willy. Gimana nih Mbak kalau kesan-kesannya buat adik-adik di Malakan nih, buat gak usah lah tawuran lagi ya kan, itu udah cukup zaman jahiliyah zaman nakal lah ya kan. Banyak juga zaman ya preman juga banyak ya kan. Ya saran-saran deh buat adik-adik Malakan nih yang sekarang ini ya kan, yang masih sekolah gimana Bang? Ya kalau saran gue pribadi sih ya karena menyangkut diri gue, jangan suka ikut tawuran, apalagi ya narkoba ya. Gue sih anak sekarang nggak pernah narkoba. Karena cari kerja susah. Bener. Teman kita juga udah nggak ada ya Bang di Jetem ya karena narkoba ya. Betul. Ya kan setelah lulus ataupun memang zaman itu memang zaman gampang banget gampang ya. Banget kan jadi kayak gituan. Ya dengan saya disayangkan banget ya, jujur narkoba itu merusak. Dan kita nggak bisa ketemu secara seperti ini. Betul. Ya kan. Ya mau gimana lagi, ya itulah kondisinya ya kan. Dan sangat disayangkan, jangan jauhilah narkoba. Betul. Ya kan, karena beberapa teman kita juga ada yang nggak ada juga gara-gara narkoba. Oke. Nah, apalagi nih Bang, ya kita prestasi ya sekolah. Betul, sekarang prestasi lah. Kerjaan juga istilahnya lebih gampang ya kan. Terus kalau bisa ya lulus dengan bener lah ya istilahnya kayak gitu kan. Jadi ya buat ke depan adik-adik kita ini biarlah kita yang udah ngerasain zaman itu, Malaka juga udah kita buat besar ya, sekarang udahlah cukup. Malaka nggak usah perlu anak-anak kita adik-adik kita yang nggak perlu berbuat seperti itu lagi ya kan, itu udah masa lalu gitu. Karena pengalaman bicara Malaka waktu gua ikut tender proyek di Bandung,
Dia kebetulan kuliah di STBU lah. STBU. Ketemu PM-nya di Bandung, ngobrol-ngobrol, Bapak kalau kampus di sini iya. Saya alumni situ. Pak Alin di Malaka iya. Tukang tawuran. Kok Bapak tahu? Saya nggak kenal Malaka. Padahal itu bicaranya beda ya, bukan teman sekolah. Konteksnya kerjaan ente ya? Kerjaan. Kebetulan ada di sekolah. Kuliahnya di situ malam, ngobrol-ngobrol. Pak Alin bandel juga ya dulu. Pak, sekolahnya yang bandel, saya mah nggak bohong. Itu bicara orang Latvikanya ya. Orang PM ya? Orang PM-nya ada yang ngomong. Oke, ya udah. Oke lah, ya memang ya itulah udah besar sebenarnya Malaka dulu. Jadi sekarang nggak perlu lah lagi gitu ya besar-besar sama Malaka. Ya sekarang Malaka udah bagus, Padres udah oke, tinggal ngejalanin aja. Ada kita tuh prestasi, lulus yang baik, ya kan? Ya karena zaman sekarang juga susah cari kerjaan ya. Betul. Kondisi COVID juga. Oke, gitu aja. Oke, Bang William kita tagarkan apa namanya stop Malaka ya. Satu stop Malaka, stop tawuran. Stop tawuran, hindari narkoba.